Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zakal Fikri Jota dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Jalalain dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin. Maka langsung ke ayat yang pertama, yaitu Faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ard yanbushu turaba bimin qarihi wa birijlaihi wa yusiruhu ala ghurabi mayyiti ma'ahu hatta warahu liuriyahu kaifa yuwari yashturu sawata jifata akhihi qala ya wilati a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin ala hamlihi wa hafira lahu wa warahu. Lalu Allah mengirimkan seekor burung gagak menggali bumi, maksudnya menggorek tanah dengan paruh dan kedua kakinya, lalu menimbunkannya di atas bangkai saudaranya seakan-akan menguburkannya, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menutupi atau menguburkan mayat saudaranya. Katanya, wahai celakanya daku, mengapa aku tidak mampu buat bertindak seperti burung gagak ini hingga dapat menguburkan mayat saudaraku, maka jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Karena telah memikulnya tadi, kemudian digalinya liang itu, lalu dikuburkannya mayat saudaranya Habil itu. Min ajli dzalikal ladzi fa'alahu qabilu katabna ala bani Israil annahu ay asya'na man qatala nafsan bighairi nafsi qatalaha aw bighairi fasadin atahu fil ard min kufri aw zinan أو قضاء طريق أو نحوه فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها بأن أمتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات المعجزات ثم إن كثيرا من هم بعد ذلك في الأرض لمسرفون مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. Oleh sebab itu, artinya karena perbuatan Qabil itu tadi, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa sesungguhnya innahu disebut domir syan, siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia lainnya yang dibunuhnya atau bukan karena kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa kekafiran, perzinaan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupannya artinya tidak hendak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kata Ibnu Abbas, ini dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu, yakni kepada orang Israel, Rasul-Rasul kami membawa keterangan-keterangan yang jelas, maksudnya mukjizat-mukjizat. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekafiran, melakukan pembunuhan dan lain-lain. Wa nazala fil uraniyaini lamma qadimul Madinah wa hum marda fa'adhina lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam anna yakhruju ilal ibili wa yashrabu min abwaliha wa albaniha falamma sahu qatalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqul ibila innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu bimuharabatil muslimin wa yas'auna fil ard fasadan biqada'in tariqi an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafi ay aydihim al-yumna wa arjulihim al-yusra
أو ينفوا من الأرض أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقد والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقد قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره ذلك الجزاء المذكور لهم جزي ذل في دنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم huwa adzabun nar. Bahwasanya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, artinya dengan memerangi kaum muslimin dan membuat kerusakan di muka bumi, dengan menyamun dan merampok ialah dengan membunuh atau menyalib mereka, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik. Maksudnya tangan kanan dengan kaki kiri mereka, atau dibuang dari kampung halamannya, atau secara bertingkat, maka hukum bunuh itu ialah bagi yang membunuh saja. Hukum salib bagi yang membunuh dan merampas harta. Hukum potong bagi yang merampas harta tetapi tanpa membunuh, sedangkan hukum buang bagi yang mengacau saja. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan dianut oleh Syafi'i. Menurut yang terkuat di antara dua buah pendapat dilaksanakannya hukum salib itu ialah 3 hari setelah dihukum membunuh. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak lama sebelum dibunuh. Termasuk dalam hukuman buang hukuman lain yang sama pengaruhnya dalam memberikan pelajaran seperti tahanan, penjara, dan lain-lain. Demikian itu maksudnya pembalasan atau hukuman tersebut merupakan kehinaan bagi mereka, kenistaan di dunia, sedangkan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar, yaitu siksa neraka. Illal ladzina tabu minal muharibina wal qitta'i min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur lahum ma atuhu rahimun bihim abbaru bidzalika duna fala تحدهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يسلب وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قوليه أيضا. Kecuali orang-orang yang tobat di antara orang-orang yang menyalakan api dan peperangan perampokan tadi sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap mereka atas perbuatan mereka itu, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dalam ayat ini tidak disebutkan janganlah mereka kamu jatuhi hukuman untuk menunjukkan bahwa dengan bertobat itu yang gugur hanyalah hak Allah dan tidak hak manusia. Demikian yang dapat ditangkap dengan jelas dan saya lihat tidak seorang pun yang menentangnya. Wallahu alam. Maka jika seseorang membunuh dan merampas harta, maka ia dihukum bunuh dan dipotong tetapi tidak disalib. Ini merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Syafi'i mengenai bertobat setelah ia dapat ditangkap, maka tidak ada pengaruh dan manfaat apa-apa. Ini juga merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Imam Syafi'i. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha khafu 'iqabahu bi an suti'uhu wa batagu adzubu ilaihi wasilata ma yukir bikum ilaihi min ta'atihi wajahadu fi sabilihi li'la'i dinihi la'allakum tuflihuna tafuzuna. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, artinya takutlah akan siksanya dengan jalan menaatinya, dan carilah jalan kepadanya, yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepadanya dengan jalan taat dan ibadah, dan berjihadlah pada jalannya, maksudnya untuk meninggikan agamanya. Semoga kamu beruntung atau beroleh keberhasilan. Innal ladzina kafaru law thabata anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim.
Sesungguhnya orang kafir sekiranya terjadilah bahwa mereka memiliki seluruh ayat yang terdapat di bumi dan sebanyak itu lagi sebagai tambahannya untuk menembus diri mereka dari siksa hari kiamat, tidaklah akan diterima dari mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yuriduna yatamannawna anna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim daimun. Mereka ingin mengangankan hendak keluar dari neraka, tetapi tidak mungkin keluar daripadanya, dan bagi mereka siksa yang kekal untuk selama-lamanya. Wassariqu wassariqatu al fihima mausulatu mubtada'at walishabahihi bisyarti dakhalat al-fa'u fi khabarihi wa huwa faqata'u aydiyahuma ayyamina kullan minhuma minal qu'i wa bayyanatus sunnatu anna alladhi yuqta'u fihi rubu'u dinarin fasa'idaan wa innahu idha 'ada quti'at rijluhul yusra min mafsilil qadami thumma yadil yusra thumma rajulul yumna wa ba'da dhalik yu'azzaru jazaan nusiba 'alal masdari bima kasaba nakalan 'uqubatan lahuma mannallahi wallahu ajizun ghalibun 'ala amrihi hakimun fi khalqihi. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, al yang terdapat pada keduanya menunjukkannya sebagai isim mausul dan berfungsi sebagai mubtada. Mengingat al mirip dengan syarat, maka khabarnya diawali dengan fa, yaitu maka potonglah tangan mereka, tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan. Dinyatakan oleh sunnah bahwa hukum potong itu dilaksanakan jika yang dicuri itu bernilai 1/4 dinar atau lebih. Jika perbuatannya itu diulanginya lagi, maka yang dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan kiri lalu kaki kanan, dan setelah itu dilakukan hukum takzir sebagai balasan, mansub sebagai masdar atau apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan. Artinya hukuman bagi mereka dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, artinya menguasai segala urusan lagi Maha Bijaksana terhadap makhluknya. Faman taba min ba'di zulmihi raja'a an as-sariqati wa aslaha amalahu fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Fit ta'biri bihadza ma taqaddama fala yasqutu bi taubatihi haqqul adami min al-qat'i wa radal mali. Na'am buyyanat as-sunnatu annahu in afa anhu qabla ar-raf'i ilal imami saqatal qat'u wa alaihi syafi'i. Siapa yang tobat setelah keaniayaannya, artinya tidak mencuri lagi dan memperbaiki diri atau amalnya, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menguraikan ini telah kita kemukakan keterangan yang lalu. Maka dengan tobatnya itu tidaklah gugur hak manusia berupa hukum potong dan pengembalian harta. Kemudian sunnah menyatakan bahwa jika yang punya hak memberi maaf sebelum diadukan kepada imam, gugurlah hukum potong itu terhadapnya, dan inilah yang menjadi pendapat Syafi'i. Alam ta'lam al-istifhamu fihi litaqriri annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha' ta'dzibahu wa yaghfiru liman yasha'ul maghfirata lahu wallahu ala kulli syai'in qadir wa minhu ta'dzibu wal maghfirah. Tidaklah kamu ketahui pertanyaan ini sebagai pengukuhan bahwa sesungguhnya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya untuk disiksa, dan diampuninya siapa yang dikehendakinya untuk diampuni, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya menurunkan siksa atau memberi ampun.